Ntar aku pengen belajar dulu. Halo semuanya, selamat datang di kelas responsi kita untuk mata kuliah Data Structure dari Responsi HIMTI. Nah, di kesempatan kali ini kita akan didampingi oleh Pak Kenny Jingga selaku dosen mata kuliah Data Structures. Nah, ada beberapa aturan dalam kelas responsi ini. Bagi teman-teman yang ingin nanti akan mengajukan pertanyaan, itu boleh banget ya. Nah, itu boleh dilakukan dengan cara raise hand. Terus nanti aku bakal kasih akses buat kalian on mic. Terus kalian juga nanti di akhir ada sesi Q&A bagi yang memiliki pertanyaan. Nah, nanti sebelum waktunya habis, di akhir ada sesi absensi, jadi jangan sama dokumentasi, jadi jangan leave dulu ya. Oke, untuk waktu dan tempat, saya persilakan Bapak Kenny Jingga untuk memulai kelas responsi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mas Delvin. Selamat siang semuanya. Mungkin banyak yang belum mengenal saya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Kenny Jingga. Saya di sini sebagai dosen responsi untuk mata kuliah struktur data ya. Saya juga kebetulan semester ini juga ada ngajar kelas struktur data. Ada 2 kelas yang saya ajar. Mungkin salah satunya beberapa mahasiswa yang saya kenal itu ada termasuk hostnya itu termasuk mahasiswa di kelas saya.
Terus ada beberapa mungkin tadi saya sempat lihat mungkin nama-namanya ada yang saya kenal juga di kelas saya gitu ya. Oke, sebelum saya mulai, paling mungkin saya mau tanya dulu siapa aja deh. Alasan teman-teman ikut kelas responsi itu apa sih? Satu orang yang jawab dong. Kenapa mau ikut kelas responsi gitu? Oke, mau UTS biar review-review. Oke, selain itu ada lagi nggak? Oke, mau belajar nih, suka nih, semangatnya mau belajar. Ini ada nih, biar nggak SP lagi. Sila tulang, oke. Ya udah deh. Ya mungkin alasannya pasti ya kurang lebih ya review. Salah satu utamanya itu mungkin untuk review UTS lah ya. Saya nggak tahu apakah dosen di kelas teman-teman udah ngasih tahu atau belum. Cuman saya selalu saya udah sampaikan sih ke kelas kelas saya kalau nanti UTS itu harusnya bahan-bahannya itu yang pasti kan sebelum UTS itu sampai terakhir itu kalau nggak salah binary search tree itu terakhir. Nah, eh, kalau untuk kisi-kisinya sih topik yang kira-kira bakal keluar di UTS yang saya tahu itu eh, yang pertama itu ada apa ya namanya? Oh, single atau double link list. Berarti ada link list, kemudian ada stack and queue, ada hash table, dan yang terakhir ada binary search tree. Yang saya tahu saya dapat infonya itu memang empat topik utamanya itu empat topik tersebut gitu. Cuman saya nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba keluar lagi ya nggak tahu lah ya, karena bukan saya yang membuat soalnya gitu. Tapi dari kesepakatan dosen pengajar strukturnya itu ada empat topik utama, empat topik itu yang akan keluar. Jadi mungkin teman-teman bisa fokus di empat topik tersebut. Nanti di kelas ini juga saya akan fokusnya utamanya di sana gitu ya. Cuman untuk yang lain yang mungkin topiknya saya tidak sebut, teman-teman tetap review sendiri gitu ya. Jadi biar jangan sampai benar-benar terfokus hanya terpatok hanya empat topik ini gitu. Takutnya ternyata tiba-tiba ada keluar keluar soal dengan topik yang tidak terduga, biar teman-teman nggak panik gitu ya. Oke, terus untuk sedikit kisi-kisi juga, soalnya ini nanti UTS teman-teman nggak akan full ngoding kayak waktu dulu di Alpro ya. Kalau Alpro kan full coding pakai pakai sistem apa namanya SOCS1 ya, kalau nggak salah ya. Kan full ngoding di situ enggak, jadi lebih ke mungkin lebih ke kayak essay ya kalau saya bilang ya gitu. Lebih ke menjawab pertanyaan gitu. Ada essay-nya gitu. Jadi nggak ada full ngoding gitu. Cuman paling soalnya itu ada yang bentuk teman-teman diminta untuk menulis codingan. Mungkin seperti itu ada bakal keluar gitu. Jadi misalnya kayak katakanlah misalnya soalnya mana tahu insert first pada single link list itu seperti apa. Nah, teman-teman tuliskan codingannya. Atau misalnya lebih luas lagi, eh, misalnya ada studi kasus seperti apa, teman-teman diminta untuk membuat codingannya, tapi tulisan tangan gitu. Jadi bukan dalam bentuk program. Bisa aja seperti itu gitu ya. Oke, eh, paling saya mulai dulu dari yang pertama. Eh, saya akan review dulu mengenai link list. Kalau dari link list, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum saya review ini ya, isinya gitu. Jadi biar fokus aja kemana gitu. Nah, teman-teman udah ngeliat belum nih? Oke, udah kelihatan ya link list ya. Oke. Nah, kalau di link list itu ya itu struktur data yang pemahaman struktur data yang paling awal yang teman-teman terima lah di awal-awal semester ini, awal mata kuliah ini yang paling pertama gitu kan.
Nah, jadi saya ulang lagi ya. Jadi linked list itu merupakan kumpulan atau susunan yang dia di dalamnya itu ada terdiri dari data-data yang bisa saling berhubungan. Kan namanya juga link ya, berhubungan gitu. Nah, di sini itu yang perlu dilihat, yang perlu dinotis itu juga, di linked list itu kita bisa melakukan proses insert atau delete untuk elemen apa aja dari mana aja gitu. Kalau tipenya ada namanya single linked list, ada double linked list, dan kalau contoh lainnya itu ada juga yang namanya kan circular single linked list atau circular double linked list gitu. Nah, ini itu gambarannya. Ini harusnya teman-teman sudah paham lah gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang tanya juga, ya saya anggapannya sudah paham gitu. Nah, yang perlu diperhatikan itu teman-teman harus bisa bedakan antara linked list dengan array gitu ya. Kalau array itu dia itu dari awal sudah ditentukan lokasi memorinya bakal di mana, lokasinya di mana, dan ada indeks-indeksnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau akses variabel atau data apa, kita tinggal panggil dia di indeks berapa. Nah, sedangkan kalau di linked list dia nggak ada. Jadi dari awal itu memori juga nggak dialokasikan dari awal. Misalnya kita mau buat list, jadi kita bisa dari awal itu nggak usah menentukan listnya mau berjumlah berapa gitu. Berbeda dengan array. Kalau array itu kita dari awal sudah harus tentukan kita mau sediakan ukuran array-nya itu seberapa besar gitu. Sedangkan kalau di linked list tidak gitu. Jadi di sini keunggulan linked list dibanding array itu adalah ya kita bisa memasukkan data sebanyak apapun, nah, sampai tergantung ketersediaan memori di dalamnya gitu ya. Tuh. Makanya kita harus ada namanya alokasikan memori setiap kita memanggil yang namanya node baru tersebut gitu. Tuh, paling nah ini kalau untuk single linked list untuk proses insertnya gitu ya. Ini gambaran. Kalau menurut saya juga untuk memahami si linked list ini, teman-teman harus paham gimana cara kerja si insert. Pertama dari yang paling mudah dulu, dari single linked list dulu. Pemahaman cara kerja dari insert itu algoritma itu seperti apa gitu. Kalau pertama itu kan pasti sebelum kita memasukkannya ke dalam list tersebut, kita harus buat dulu yang namanya node-nya gitu. Jadi di sini data di dalamnya itu sebutannya adalah node, dan sifatnya itu berbentuk struct. Kemudian setelah kita buat node-nya, kemudian kita masukkan tuh value-nya. Value itu nilai yang mau ditampung ya. Nah, di dalam node itu ada juga yang namanya pointer untuk menunjuk ke next-nya. Nah, next inilah yang bakal menjadi sifat yang bersifat sebagai penghubung ke node selanjutnya gitu. Karena itulah yang menjadi link-nya gitu, link ke node selanjutnya gitu. Nah, kalau di contoh ini, insert yang dipakai itu adalah insert first ya. Jadi head-nya itu ketika kita melakukan insert, kita harus selalu ingat head-nya itu dipindahkan akan dimasukkan ke node yang baru tersebut, akan dipindahkan menuju ke node yang paling baru. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Hampir saya menghemat waktu juga gitu. Paling kalau misalnya nggak ada, saya coba share yang lainnya. Nah, kirain ada yang nanya. Tanya suara masuk, suara bocor. Nah, paling saya langsung tunjukkan aja untuk code-nya. Di sini code-nya itu saya langsung tunjukkan code yang circular double linked list ya. Jadi ya semuanya harusnya udah tercakup. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin juga. Oke. Nah, kalau dalam bentuk codingannya sendiri, paling pertama yang harus kita lakukan itu, kalau dalam bahasa C adalah kita buat dulu struct node-nya. Ini ya, bisa dilihat. Kita buat dulu. Nah, di dalam node-nya itu, karena ini yang saya contohkan itu adalah circular double linked list ya. Kalau double itu berarti dia ada pref-nya. Nah, jadi kita harus buat dulu, di dalamnya juga terdapat pointer, next, dan pref. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga tuh struct node-nya kita juga harus deklarasikan di awal dulu untuk
pointer yang akan menunjuk head dan tail-nya itu yang akan membantu kita dalam proses melakukan insert dan delete proses operasi di dalam linked list lah gitu ya. Oke. Nah, yang pertama, kalau ketika kita mau melakukan insert nih, dalam semua prosesnya itu sebelum kita melakukan insert first ini, kita harus periksa dulu apakah listnya itu kosong atau tidak. Itu hal paling pertama, itu hal paling dasarnya dulu harus diperiksa. Nah, kalau misalnya dia kosong, berarti itu gampang karena semuanya head dan tail-nya itu pasti sama, itu menunjuk yang baru. Kemudian karena dia circular dan double, nah, dia juga harus menunjuk nih. Ada yang tahu nggak kalau circular itu dia disebut circular itu kalau apa? Bedanya dia dengan single link list biasa, katakanlah circular single link list dengan single link list biasa. Itu bedanya apa? Apa yang membedakan? Apa yang membuat dia jadi circular? Ada yang bisa jawab nggak? Chat ngeloop. Oke, dia ngeloop. Selain itu ada lagi yang mau coba jawab apa yang membedakan dia circular dengan yang biasa? Pastel ke next bukan null. Ya, kalau untuk khususnya kalau kita mau mengimplementasikan, ketika kita udah di posisi node yang terakhir, next-nya itu bukanlah null. Karena kalau misalnya di single yang biasa, next itu pasti null gitu kan. Itu menunjukkan dia posisi terakhir. Nah, di sini dia enggak. Kalau dia posisi terakhir, penunjuknya dia akan menunjuk ke head-nya. Dia akan ngeloop. Gitu. Ini juga head sama tail-nya nyambung benar. Oke ya. Jadi kira-kira udah dapat lah ya konsep circular itu seperti apa gitu. Jadi pokoknya tail itu next-nya itu bukan null tapi adalah menunjuk ke kepalanya lagi gitu. Nah, itu karena di sini dia circular double link list. Double ya, berarti ada next dan pref. Nah, pref-nya si head itu juga ada pref kan. Nah, pref-nya si kepala itu dia akan juga menunjuk ke belakangnya gitu. Karena dia circular gitu. Makanya ini codingannya agak panjang gitu ya. Jadi di sini head connect-nya itu adalah karena ini masih satu semua ya, head sama tail itu juga sama, jadi ini masih nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu susah lah karena tinggal nunjuk ke misalnya yang next-nya ke tail, pref ke tail, ya begitu juga yang tail karena semuanya masih satu. Nah kalau yang baru nih, kalau misalnya dia udah ada isi, nah pertama ketika karena kita mau masuk insert first, node yang baru itu next-nya itu harus nunjuk ke head yang sekarang, head yang pada saat itu. Nah kemudian karena dia juga circular, node yang baru kita masukkan itu pref-nya juga harus nunjuk ke tail-nya pada saat itu. Nah, setelah itu baru kita hubungkan lagi untuk pref yang selanjutnya itu. Kan head yang saat ini karena dia ada node baru yang masuk, head yang saat ini akan jadi mundur, dia akan bukan jadi head lagi. Makanya si head yang sekarang itu pref-nya itu dia akan nunjuk ke node yang baru. Nah, setelah itu jangan lupa juga yang untuk tail-nya itu kita akan nunjuk next-nya itu ke node yang baru. Jadi biar dia nggak nunjuk ke head yang lama. Baru setelah kita udah ubah penunjuk pointernya, baru kita buat nih head sama dengan new. Tuh, seperti itu untuk insert first. Oke, sampai sini kira-kira cukup mengerti? Atau malah pusing? Oke, nggak ada yang komentar. Saya anggap cukup mengerti ya. Oh, zoom dulu ya. Bentar. Zoom.
Saya lupa gimana sih cara zoom-nya nih. Ada yang bisa bantu nggak? Oh, ini. Oke. Kelihatan ya sekarang ya? Oke. Nanti untuk yang insert first tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak kalau untuk proses insert first dalam circular doubling list? Oke, nggak ada ya. Oke, saya lanjut ke yang last nih. Nah, kalau yang last juga proses awalnya itu sama. Pasti dia ngecek dulu nol atau enggak, ada isi atau enggak kan. Kalau misalnya dia masih nol, prosesnya juga sama seperti yang di insert first. Nah, bedanya ini kalau misalnya di insert last nih. Beda dengan yang insert first itu adalah di sini. Yang kita mainkan itu adalah si tail-nya, paling utamanya. Nah, berarti di sini itu yang pertama itu kita akan hubungkan dulu, kita akan sambungkan dulu node baru ke paling belakangnya. Berarti tail yang sekarang, tail yang pada saat itu, dia akan next-nya itu akan menunjuk ke node yang baru. Nah, setelah itu si node yang baru itu next-nya itu akan nunjuk ke head-nya. Karena dia circular kan. Nah, baru setelah itu karena ini karena di double ada pref-nya, si node yang baru itu pref-nya itu akan nunjuk tail yang sekarang. Sekarang pada saat itu apa sih gitu, sebelum diubah ya gitu ya. Dia akan nunjuk ke tail, baru kemudian si head-nya itu pref-nya jangan lupa juga menunjuk ke node yang baru. Baru setelah itu pointer tail-nya kita akan pindah tunjuk ke node yang baru tersebut. Oke. Kira-kira bisa dimengerti? Atau cukup membingungkan? Saya nggak tahu sih. Sebenarnya teman-teman cukup ngerti atau enggak, dan kelas respons ini harusnya jalannya seperti apa. Tapi kalau misalnya memang mau tanya, langsung tanyakan aja, nggak apa-apa. Mungkin kayak tadi hostnya bilang kan, langsung yang nanya raise hand ya, langsung raise hand aja gitu. Oke, ada ya. Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjut. Nah, kemudian ini ada function-function tambahan yang di dalamnya. Ini ada delete ya, proses delete. Delete first dan delete last. Kalau di delete first, berarti gambarannya itu adalah head-nya yang mau dihapus ya. Nah, karena head-nya mau dihapus, sebelum kita benar-benar hapus si head-nya, kita akan atur dulu, kita akan atur untuk pointer penunjuknya dulu. Jadi pertama itu kita akan buat dulu si head-nya itu, pointer head pada saat itu. Nah, pertama kalau misalnya teman-teman lihat, nah ini, kita harus sediakan dulu variabel untuk menampung head-nya yang mau dihapus. Yang mau dihapus ini ya. Berarti variabel del itu yang dia akan menghapus si head-nya. Nah, pertama-tama itu pointer head itu kita akan pindahkan dulu ke yang akan menjadi head baru. Berarti head connect-nya itu yang akan menjadi head baru. Nah, lalu setelah itu kita kan udah pindah tuh head-nya kan udah jadi head yang baru tuh. Nah, head yang baru itu, si pref-nya itu, kita harus hubungkan ke tail-nya. Yang tail, karena dia circular. Baru kemudian kita atur juga, tail yang connect itu akan nunjuk ke head yang baru, bukan ke head yang mau dihapus. Nah, setelah kita udah selesai melakukan proses ini, pointernya, baru kita lakukan penghapusan. Kita akan melakukan free. Seperti itu. Delete masih cukup sederhana. Nah, begitu juga untuk yang last. Itu kurang lebih sama, cuman di sini yang bermain adalah tail-nya, bukan head-nya. Nah, jadi, karena tail-nya mau dihapus, nah, udah itu teman-teman juga perhatikan kalau tadi di delete first, head-nya itu kan pindah ke head connect. Nah, sedangkan kalau di tail kita mau hapus tail, berarti tail yang baru itu adalah menjadi tail yang sebelumnya, bukan tail connect. Karena tail connect itu dia akan nunjuk ke head-nya. Nah, makanya di sini kita akan ubah dulu pointer tail-nya itu, dia akan menjadi tail ke pref-nya. Nah, setelah itu baru kita atur lagi. Nah, tail yang baru itu next-nya harus nunjuk ke head, baru
head yang pref-nya itu akan nunjuk ke tail yang baru. Baru setelah itu kita akan melakukan proses free. Seperti itu untuk delete first dan delete last. Oke, ada yang mau ditanya? Artinya sama seperti pop head atau pop tail. Ya, bisa dibilang seperti itu. Ya, sebenarnya mungkin pop itu ya istilah ya, itu penggunaan istilah, tapi ya sebenarnya isinya bakal sama gitu. Kalau pop head itu kan pop pop and push itu kan istilah yang digunakan dalam stack ya. Tapi ya kalau teman-teman mau pakai istilah itu juga di LinkedIn juga nggak masalah, silahkan aja gitu. Yang penting teman-teman bisa paham konsepnya itu kira-kira seperti apa gitu. Nah, oke. Delete first dan delete last itu sebenarnya kurang lebih masih gampang. Nah, kemudian kita masuk nih ke yang delete kalau value-nya delete value dan ada kondisi di mana di sini kan ada 3 kondisi yang harus kita perhatikan kalau dalam delete linked list. Yang pertama itu apakah dia posisinya di paling di kepala atau di paling awal. Yang kedua dia ketika dia posisinya di paling akhir atau detailnya atau dia di tengah-tengah. Dan yang terakhir itu atau dia nggak ada di dalam list itu. Oke. Nah, ini saya akan melakukan pengecekan dulu. Kalau misalnya dia di awal, berarti gampang. Kita tinggal panggil fungsi delete first. Begitu juga kalau misalnya dia di akhir, detail, kita tinggal panggil nih delete last. Nah, di sini baru kita tanganin. Kalau misalnya dia yang bukan di head atau di tail-nya, berarti dia ada di dalam di tengah-tengah. Nah, kalau di tengah-tengah, itu baru harus kita ada yang harus kita periksa lagi gitu, ada yang harus kita tanganin. Nah, pertama kita akan buat yang namanya pointer curve yang akan berfungsi untuk membantu proses traversal untuk isi dari link list tersebut. Nah, jadi di sini kita akan cari selama curve connects value-nya itu tidak sama dengan value, maka kita akan next lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini juga perlu diingat curve-nya di sini akan menunjuk ke satu posisi sebelum nilai yang mau dihapus. Jadi anggap ini saya kasih angka ya. Jadi misalnya nilai yang mau dihapus ternyata ada di posisi keempat. Nah, si core ini dia harus nunjuk di posisi ketiga. Kenapa dia nggak di posisi keempat? Ya, sebenarnya sih kalau misalnya teman-teman mau dibuat di posisi keempat juga nggak masalah. Mungkin teman-teman bisa nanti pikirkan sendiri gimana caranya gitu ya. Tapi di sini saya akan nunjuk si core-nya itu akan di satu posisi sebelum nilai yang mau dihapus. Makanya saya buat pemeriksaannya seperti ini. Nah, kemudian ada tambahan nih. Saya lihat pemeriksaan tambahan. Nah, karena ini sifatnya dia circular, jadi kita nggak bisa pemeriksaan while-nya itu kalau selama next-nya belum nol gitu ya. Karena nggak ada nilai nol. Jadi di sini proses pemeriksaan itu akan berhenti setelah core-nya itu akan apa ya istilahnya? Sebenarnya ini bukan core ke head sini, harus salah sini. Jadi dia akan kembali menunjuk ke nilai yang sama gitu ya. Bentar, di sini saya harusnya tambahkan. Tambah lagi. Oke. Nah, tem ini akan menyimpan nilai harusnya ini. Nah, dia kan tidak akan berubah tuh. Ini harusnya juga sama sih. Nah, intinya ini, kalau misalnya kurnya udah nunjuk ke nilai yang ke dirinya sendiri lagi, ke nilai awalnya, berarti tandanya nilai yang mau dicari, yang mau dihapus itu nggak ada. Jadi di sini saya buat di sini aja. Pusing ya. Jadi dia akan next terus, karena kalau misalnya kita nggak ada, kalau misalnya nilainya nggak ada, terus kita nggak ada kondisi pemeriksaannya keluarnya, nanti dia akan looping forever gitu ya. Jadi di sini itu saya mau tambahkan kalau misalnya dia
nunjuk kembali nilainya gitu. Kalau misalnya dia nunjuk kembali nilainya, maka yang nilai itu nggak ada. Seperti itu. Nah, ini kan kalau pemeriksaan kalau nilainya nggak ada. Nah, kalau misalnya nilainya ketemu, nah, si kur itu dia udah nunjuk di satu posisi sebelum nilai yang mau dihapus. Nah, makanya di sini del itu yang mau dihapus itu dia akan nyimpannya nilai ini, kur ke next, posisi setelah yang ditunjuk. Nah, oke, sebelum dihapus baru kita akan menghubungkan kembali pointer-pointernya. Jadi di sini yang berpengaruh adalah ini, kur ke next itu yang saat ini dia nunjuk ke nilai yang mau dihapus, dia akan diganti menjadi nunjuk ke next-nya dari nilai yang mau dihapus. Makanya di sini adalah del ke next. Tuh. Nah, kemudian setelah itu nilai yang mau dihapus sebelah next-nya itu pref-nya next kan dia udah nunjuk next nih. Si yang ke next-nya itu pref-nya itu bukan harus diganti. Kalau misalnya dia kan awalnya nunjuk ke nilai yang mau di-delete, diganti menjadi ke nilai yang ditunjuk oleh pointer kur sekarang. Makanya di sini del ke next pref-nya itu akan nunjuk ke kur. Nah, setelah udah kita atur pointernya baru kita free. Kita hapus. Seperti itu untuk delete value. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Cukup jelas ya? Oke. Kalau cukup jelas, saya akan tunjukkan dulu. Nah, ini kebetulan saya udah buat. Kira-kira menunya seperti apa. Oke ya. Ini untuk tampilan, untuk gambarannya. Kelihatan ya. Oke, ini yang pertama. Karena ini masih pertama, otomatis ketika saya mau print list, itu pasti list empty. Oke, jadi saya akan melakukan proses insert first. Saya mau masukkan nilainya 47. Nah, di sini nilainya udah masuk ya. Di sini masih belum ada terlihat perbedaan antara traversal dari head dan tail, karena masih ini satu nilai. Oke. Nah, kemudian saya insert first lagi nih. Oke. Saya insert first lagi. Ini saya masukkan nilainya 33. Oke. Kemudian saya print. Nah, di sini baru terlihat. Karena dia insert first, otomatis dia akan masuk di head. Kalau misalnya kita traversal dari head, ya seperti ini. Kalau misalnya dia traversal dari tail, dia akan dari tailnya dan ke sini. Akan terbalik gitu. Nah, kalau misalnya saya insert last nih, saya nilai 25. Ketika saya print lagi, nah, akan seperti ini. Jadi ketika saya mau delete value nih, saya mau delete, katakanlah value-nya belum ada dulu nih, misalnya 30. Nah, di sini akan muncul value tidak ada. Nah, kalau misalnya saya cek sini, saya mau delete 47 yang di tengah ya. 47. Nah. Oke, ini sini udah hilang ya dia ya. Berarti source code saya udah jalan gitu ya. Saya exit dulu. Nah, di sini juga yang perlu diperhatikan adalah ini. Ketika ngeprint. Nah, ketika ngeprint, ini yang harus diperhatikan ya. Berarti kalau dia dari head, dia akan ngeprint sampai ketika ke next-nya itu, kalau udah sama dengan head, berarti dia udah di akhir, dia nggak akan ngeprint lagi gitu. Seperti itu. Cuman kalau di akhir tetap harus ditambahkan ini. Karena apa? Karena terakhir itu di gini. Misalnya kalau kita cuman sampai, misalnya kita nggak ada ini nih. Misalkan kita nggak ada ini. Kita nggak ada tambahan ini. Dia bakal gini aja. Ketika connect itu, connect sama dengan head, itu berarti artinya itu udah nunjuk ke posisi tail. Nah, kalau misalnya kita nggak nambah ini, dia kan udah nunjuk nih. Kondisinya udah terpenuhi nih. Nah,
si tail-nya itu jadinya nggak akan ke print karena dia berhenti kan, dia udah berhenti karena dia udah terpenuhi, jadi dia nggak akan melanjutin ini lagi. Nah, oleh karena itu kita tambahkan di sini gunanya untuk menunjuk ke untuk melakukan print tail-nya gitu. Sama, kalau ini tadi kan next, nah kalau ini dipakai pref-nya. Itu sih untuk ini. Untuk circular doubling list, boleh minta source code-nya. Sebenarnya boleh-boleh aja sih. Untuk latihan teman-teman juga gitu ya. Nanti saya akan share. Paling nanti, saya nggak tahu sih saya akan harus share dari mana, apakah langsung di sini aja gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait circular doubling list dulu? Jelasin ulang yang logic dan codingan yang insert sama delete. Oke. Saya mulai dari insert dulu ya. Oke. Di sini kalau di sini menunya ini saya hanya buat insert first dan insert last. Nah, kalau di insert first, berarti insert first itu kita mau namanya apa namanya? Insert nilai ke bagian head-nya yang akan menjadi yang nilai baru itu, di mana nilai baru itu akan menjadi head. Oke. Mungkin saya coba gambarkan saja ya, tapi saya nggak tahu sih gambar gimana. Sebentar, saya akan saya coba. Nah, oke, kelihatan ya. Oke. Oke, ini untuk node-nya, ini pointer pref, ini pointer next. Nah, ini akan menuju ke sini. Nah, ini next-nya dia akan menuju ke sini. Nah, ini pref-nya dia akan menuju ke sini. Oke. Oke, ini gambarannya dulu ya. Mudah-mudahan bisa mengerti. Katakanlah ini A, ini B, ini C. Oke. Nah, sekarang kita ada namanya node baru, kita udah deklarasikan nih. Namanya node D. Kita mau insert first nih ya. Insert first berarti posisinya nanti akan di depan A. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita akan menghubungkan dulu si node baru itu ke list yang udah ada. Jadi di sini terlihat pertama kita akan buat dulu D connect-nya itu adalah dia akan nunjuk karena dia pasti paling depan, dia akan nunjuk ke sini dulu. Nunjuk ke si A. Panjang. Oke. Ini ya. Ini akan nunjuk ke A. Kelihatan ya harusnya ya. Oh gitu, saya akan ganti dulu warnanya. Saya pakai warna putih aja. Ya. Nah, si D ini dia akan nunjuk ke si A. Oke. Nah, kemudian sebentar, saya akan tambahkan dulu ini. Ini si head ya. Head masih nunjuk ke sini. Nah, ini tail juga masih nunjuk ke sini. Oke, saya lanjut. Nah, kan saya udah hubungkan nih. Yang baru itu next-nya ke sini. Nah, setelah itu
si apa namanya, si head yang saat ini, pref-nya itu akan nunjuk ke node yang baru. Dia akan begini. Oke. Akan nunjuk ke node yang baru. Nah, kemudian setelah itu ini kan kita baru menghubungkan ke yang depannya aja ya, ke yang si sebelahnya si head. Nah, setelah itu jangan lupa juga kita ganti nih si yang tail-nya itu, neck-nya itu adalah node yang baru. Nah, ini juga si node yang baru ini akan jadi head itu, ref-nya jangan lupa kita hubungkan ke si tail-nya. Baru langkah terakhir kita lakukan ini. Head itu kita pindah ke new. Oke. Ya, seperti itu untuk insert first-nya. Apakah cukup jelas? Jadi nanti ini kan hilang, kemudian ini juga hilang. Ya kan bakal seperti ini jadinya. Oke. Cukup jelas ya untuk insert-nya ya. Oke, sekarang saya akan lanjut ke kalau insert last ya, insert last. Saya akan hapus dulu nih. Hapus. Oke. Saya hapus lagi ya. Nah. Oke, saya gambarkan ulang dulu yang ini. Oke. Nah, sekarang saya mau insert last. Kalau ini insert last, oke. Kalau insert last berarti yang pengaruh itu nanti akan di tail-nya. Tail-nya akan berpindah ke yang baru. Oke. Karena kita akan, sudah ada nih node barunya, kita akan buat dulu. Tail ke next-nya itu, yang awalnya dia nunjuk ke head, dia akan dihapus. Oke. Dia akan jadinya nunjuk ke sini. Set. Kemudian si node yang baru ini, next-nya itu akan jadi nunjuk ke si head-nya. Oke, ini udah kita tunjuk ya. Nah, baru setelah itu kita urus yang pref-prefnya. Nah, node yang baru itu, pref-nya itu akan nunjuk ke si tail. Oke. Nah, kemudian untuk yang si head, pref-nya itu akan nunjuk ke si node yang baru. Oke, dihubungkan nih. Oke. Seperti itu gambarannya. Head-nya kan tetap tuh. Ya, nanti tail-nya akan berubah. Oke. Adalah. Cukup jelas untuk proses insert last-nya. Gambarannya seperti apa. Jadi hilang deh. Oke. Urutannya ngaruh nggak ya? Maksudnya urutan ininya ya. Sebentar. Maksudnya itu urutan ini ya, letak-letak ininya. Kalau menurut saya sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Cuman yang pasti itu, nah ini kalau harus perhatikan itu ini. Si pointer tail itu kita pindahkan itu setelah kita udah selesai
atur pointer-pointernya. Pointer-pointer yang baru itu udah kita sesuaikan dengan yang seharusnya, baru kita buat tailnya itu akan menunjuk ke sini. Paling yang paling pengaruh sih, karena kalau misalnya kita udah langsung di awal, jatuhnya itu kayak ini. Kalau misalnya kita udah nunjuk di awal nih, tail dan nunjuk ke sini, nah kita jadi nggak bisa buat hubungan antara si tail yang dulu itu ke yang harusnya saat yang ke noda baru itu kita jadi nggak udah hilang apa ya namanya. Nah ininya sih yang putih-putih ini nih mana nih? Saya tunjuk dulu. Nah si putih-putih ini, nah kita nggak bisa hubungkan jadinya. Kalau misalnya kita langsung pindah ke si T ini, otomatis link listnya itu juga jadi nggak berhubungan, jadi hilang ininya gitu. Makanya pokoknya untuk dalam proses insert itu ininya itu harus terakhir. Palingnya doang sih. Kalau yang ini sih menurut saya bebas, juga nggak masalah. Selama teman-teman paham ya prosesnya itu gimana. Begitu juga dengan yang ini. Insert first juga begitu. Head, pointer head nunjuk ke nilai yang baru itu juga dilakukan terakhir. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang delete-nya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke, kalau yang delete, ini saya hapus dulu gambarnya. Oke. Ini juga ada 3 ya. Ini head, ini tail. Nah, oke. Kalau di delete first, misalnya kita ini ada A, B, dan C. Oke, kalau di delete first, berarti yang di delete itu adalah head-nya. Yang mau di delete ya. Oke, nah sebelum kita melakukan proses delete, sebelum kita free, nah ini beda dengan yang insert. Nah, si head-nya itu, pointer head itu kita akan pindahkan dulu. Dari yang awalnya di sini kita akan pindahkan. Nah, head akan nunjuk ke si B. Nah, setelah itu baru kita atur pointer penunjuk-penunjuknya. Nah, si B yang awalnya nunjuk ke si A, kita akan nunjuk ke si C. Ini nanti kita hapus, kita isi. So, preview-nya akan nunjuk ke si C. Ya. Setelah itu, si tail connect-nya yang awalnya dia nunjuk ke si A akan diganti. Kita hapus dulu nih. Next-nya itu akan nunjuk ke si B, jadi ke head yang baru kan. Oke. Nah, setelah udah ini yang baru kita hubungkan seperti ini, berarti kan sudah terhubung semua ya. Berarti kan, nah, si B yang ini pref-nya udah nunjuk ke C. Kemudian C ini tail-nya udah nunjuk ke ini. Nah, mereka juga masih terhubung kan nih. Di sebelah sininya itu masih terhubung nih. Nah, setelah udah kita pastikan semua yang terhubung tetap dan head-nya juga udah menunjuk yang pas, baru kita lakukan proses free. Nah, ketika kita free, sini akan hilang. Ini juga akan hilang nih. Nah, seperti itu. Itu untuk delete first-nya ya. Oke, cukup jelas ya delete first-nya. Nanti yang delete last juga sama. Delete last itu nanti berarti tail-nya yang akan berpindah. Tail-nya akan berpindah ke si pref-nya.
Saya akan gambarkan ulang lagi deh. Ini tadi graph-nya. Oke, ini head-nya. Oke. Nah, kalau kita mau proses delete last, yang akan dihapus itu adalah si tail-nya. Nah, pertama juga sama, si tail-nya itu kan kita pindahkan dulu ke pref-nya. Berarti di sini dia akan jadi tail, hilang. Nah, kemudian baru kita atur penunjuk-penunjuknya. Nah, pertama, tail ke next awalnya, yang dia harus nunjuk ke si C, dia akan ganti. Jadi nunjuk ke ini, ke A. Ini dihapus, nih, hilang. Nah, kemudian setelah itu, tinggal yang ke si head itu, dia akan pref-nya itu yang awalnya dia nunjuk ke si C, dia akan nunjuk ke si B. Nah, udah nih kan, udah hilang kan penunjuknya nih juga. Oke. Baru setelah itu kita melakukan penghapusan. Nah, ini akan jadi hasil akhirnya. Seperti itu. Oke, apakah cukup jelas? Cukup jelas lah ya harusnya ya. Nah, kemudian terakhir nih, kalau misalnya kita masuk ke yang delete value. Oke. Bagaimana kalau nilai tengah ini yang mau dihapus, bukan head atau tail? Oke, caranya juga gampang. Nah, kita pastiin dulu si core itu, pointer core ini. Nah, si penunjuk ini akan nunjuk ke posisi 1 sebelum yang mau dihapus. Nah, posisinya berarti di sini ya, si core. Pakai putih aja. Oke. Si core di sini ya, si core. Nah, yang mau dihapus adalah B. Oke, sebelum kita hapus si B, kita akan pastiin dulu si penunjuknya nih. Si B ini akan kita tampung dulu ke namanya si del ya. Ini akan menjadi si del. Counter del. Nah, kita akan hubungkan dulu ke si A langsung ke si C, jadi tanpa si B. Jadi yang pertama, ker connects, berarti ini ya, ker connects. Dia akan nunjuk ke del connects, berarti ini. Nah, baru si C ini kita akan hubungkan ke si A, pref-nya. Berarti del connects, ini del connects, pref-nya akan nunjuk ke si kur, si A. Seperti itu. Baru kita melakukan proses free. Nah, ketika kita melakukan free, akan hilang nih. Langsung. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan untuk proses delete-nya? Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, kalau udah, paling ini sampai di sini dulu ya, kalau untuk yang circular double linked list-nya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Untuk code-nya saya akan share, saya akan stop share dulu. Saya share di chat box ya. Saya bisa ya, circular double linked list. Oke. Nah, itu udah saya share di chat box. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dari sana juga. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke yang stack and queue. Nah, kalau stack and queue ini,
saya juga dapat info ya, yang akan dibahas itu di uji UTS nanti itu adalah stack and queue ya. Infonya sih yang akan dibahas, yang disepakati itu adalah ini nih, infix, prefix, postfix notation. Ya. Itu kan stack ya. Oke, saya akan langsung loncat ke sini. Nah, pertama sebelum bisa ngerjain, teman-teman harus paham dulu bedanya prefix, infix, dan postfix itu seperti apa. Nah, baru yang evaluation saya skip dulu. Nah, pertama yang conversion dulu. Dari infix, ini dari contohnya infix ke postfix ya. Oke, dengan menggunakan start. Oke, pahami dulu algoritmanya. Kalau algoritmanya itu, kalau dari infix ke postfix, kita akan melakukan pembacaan stringnya itu dari kiri ke kanan. Nah, kemudian untuk setiap karakternya kita akan melakukan pemeriksaan. Nah, kalau misalnya dia adalah sebuah operan, operan itu berarti bilangannya ya, maka kita akan menambahkan ke postfix string-nya. Postfix string ini juga sifatnya bentuknya adalah stack. Nah, kalau misalnya dia bukan operan, berarti dia ngecek apakah dia sebuah open bracket. Kalau dia open bracket, dia akan push ke dalam stack. Nah, kemudian kita akan cek lagi, kalau misalnya dia close bracket, tutup kurung, nah, kita akan melakukan pop untuk semua stack yang isinya operator, sampai kita menemukan open bracket. Nah, setiap elemen yang di pop itu, kita akan masukkan ke postfix string-nya. Nah, ini juga akan paham nih. Kalau misalnya dia adalah sebuah operator, kita akan melakukan pop ketika top elemen dari stack tersebut mempunyai precedence yang lebih tinggi atau sama dengan karakter yang di-scan. Jadi misalnya stack itu pada topnya pada saat itu adalah katakanlah kali. Nah, kemudian karakter yang lagi sedang di-scan yang mau masuk ke stack itu, operatornya itu adalah operator tambah. Nah, si bintang ini kan lebih besar kan, lebih kuat presidensinya daripada operator tambah. Nah, jadi kalau kondisinya seperti itu, maka si bintang ini akan di-pop. Nah, ketika sudah di-pop, akan masuk ke postfix string-nya. Sampai karena tanda tambah itu paling kecil, jadi ya sampai semuanya udah keluar, baru si tanda plus ini akan masuk ke dalam stack-nya ini. Seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya si top-nya itu adalah tanda plus, sedangkan yang di-scan itu adalah bintang, maka si bintangnya akan langsung masuk ke stack. Gitu. Nah, ketika kita sudah selesai scan semua string-nya, infix string-nya itu, kita akan melakukan pop semua elemen di dalam stack tersebut, kemudian ditambahkan ke postfix string-nya. Nah, paling gampang kita akan masuk ke contoh. Oke. Sini bisa dilihat ya. Oke. Nah, pertama kita ada string ini. String seperti ini. Oke. Yang pertama kita akan melakukan scan. Nah, ini tanda merah ini adalah scan. Kita akan scan dulu ini. Apakah dia operator atau operan? Oh, ternyata dia adalah operan. Maka dia akan masuk ke postfix string. Postfix string ini juga sifatnya adalah stack ya. Kemudian selanjutnya kita akan scan nih, tanda plus. Oke, karena dia tanda plus, maka dia akan masuk ke stack yang isinya operator. Oke. Kemudian dia scan lagi selanjutnya. Nah, ternyata dia 6 operan, dia akan masuk ke sini. Oke, dia akan scan lagi di sini. Nah, di sini ketika dia scan di sini, dia akan melakukan perbandingan dengan top-nya. Top-nya kan pada saat ini adalah ini. Ini kan menjadi top. Dia akan periksa apakah si top ini mempunyai precedence yang lebih kuat dibandingkan yang di-scan. Yang di-scan yang ini. Nah, jadi pertanyaan apakah plus lebih kuat daripada bintang? Ternyata jawabannya tidak. Karena dia tidak, ya udah, si bintang ini langsung masuk ke stack-nya. Nah, si bintang ini akan jadi top-nya, top yang baru. Tuh. Oke. Kita lanjut, scan selanjutnya, itu tanda buka kurung. Nah, karena tanda buka kurung, dia langsung masuk ke dalam stack. Oke.
kemudian dia lanjut, ini masih operan, dia akan masuk ke string, tanda minus, dia akan masuk ke dalam stack, dia nggak akan melakukan pemeriksaan, karena topnya itu adalah operan bracket ya. Kemudian 2 juga dia akan masuk ke string. Nah, ketika dia ketemu tutup kurung nih, nah baru dia akan melakukan pop semua yang ada dalam stack sampai dia ketemu tanda ini, tanda buka kurung ini. Oke, karena ketika kita ketemu si tutup kurung ini, operatornya itu cuma tanda minus, tanda kurang, maka cuma si tanda kurang ini yang di pop keluar dan masuk ke si postfix stringnya. Tuh, nah, di sini ada tanda minus. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga, tanda buka kurung dan tutup kurung itu ketika di pop, dia nggak akan masuk ke postfix stringnya. Oke, kita lanjut scan tanda bagi. Nah, tanda bagi itu dia akan dibandingkan nih dengan si berarti kan dia akan melakukan perbandingan nih antara topnya. Topnya kan pada saat itu adalah ini. Oke. Dia akan bandingkan apakah si topnya itu mempunyai nilai precedence yang sama dengan tanda bagi atau enggak. Ternyata jawabannya iya. Karena jawabannya iya, kan sama tuh tingkat kekuatannya. Jadi si bintangnya akan dipop. Kan pop keluar tuh. Kan masuk nih. Nah, setelah itu dia akan ngecek lagi. Setelah karena topnya si bintang itu udah keluar, dia akan ngecek top selanjutnya itu adalah tanda plus. Karena tanda plus juga tadi koneksi saya terputus. Sorry semuanya. Saya udah sampai mana tadi ya? Sebelum terputus. Oke, saya share ini ya. Tadi saya udah sampai mana? Pop bintang. Oke. Pop bintang, pop bintang. Berarti masih yang ini ya. Tanda bagi ya. Nah, di tanda bagi ini, berarti kan dia ketemu nih. Kan stack pada saat ini kan ini adalah topnya adalah bintang nih. Oke. Nah, dia akan melakukan pemeriksaan tuh. Dia bandingkan karena nilai presidensinya sama, si bintang ini akan dipop. Kemudian dia akan masuk ke stringnya. Setelah itu kan dihapus, nah dia akan bandingkan lagi si tanda plus dengan tanda bagi. Karena nilai presiden plusnya lebih kecil, jadi si tanda bagi ini akan langsung masuk di sini. Kemudian setelah itu kita akan scan selanjutnya angka 3, maka si 3 ini karena operan dia akan masuk langsung ke string. Nah, ketika kita sudah selesai melakukan scan semua stringnya, sisa yang ada di dalam stack ini kan kita pop, kemudian kita masukkan ke dalam stringnya. Nah, perlu diperhatikan topnya ini adalah ini ya, si tanda bagi. Oke. Sama sifatnya stack itu adalah last in first out. Jadi yang terakhir muncul, yang terakhir masuk itu yang akan keluar duluan. Seperti itu. Maka hasil akhirnya itu dari string seperti ini adalah ini. Oke.
Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk conversion dari infix ke postfix-nya itu? Apakah cukup jelas? Nah, pertanyaannya itu kalau misalnya ini kan ke postfix, kalau misalnya dia ke prefix itu gimana? Kalau misalnya dia ke prefix, kalau misalnya dia mau ke prefix dari infix ya, teman-teman bisa ada dua cara sih. Sebenarnya menurut saya juga hampir-hampir sama aja gitu ya. Pertama, saya akan clear dulu. Oke. Pertama, teman-teman bisa namanya itu kalau ke postfix kan dari kiri ke kanan. Nah, kalau ke prefix, teman-teman bisa mulai dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri nih. Atau kalau misalnya atau ada juga cara yang lain, si stringnya ini dibalikkan dulu. Jadi bisa dibalikkan jadi ini jadi 3 bagi jadi ini 3 nah bisa jadi seperti ini. Bisa seperti ini. Dibalikkan dulu. Nah, dibalikkan baru diproses dari kiri ke kanan. Oke, seperti itu. Oke, paling kita coba aja ya. Dan keburu nih. Oke, misalnya nih kita mau dari infix ke prefix ya. Jadi ini prefix. Oke, kita mulai dulu scan dari sini. Oke, dia operan. Ini dia akan masuk. Oke. Kemudian tanda bagi. Tanda bagi akan masuk ke stack. Oke. Kemudian tanda buka kurung, dia akan masuk ke stack juga. Kemudian tanda 2, dia akan masuk ke string. Ini juga kalau untuk di sini, itu teman-teman juga bisa, ada dua cara juga. Kalau misalnya mau letakin langsung di kanannya, kayak yang di postfix bisa, atau mau langsung letak di depannya. Jadi ini kan 2 nih, langsung letak di depannya. Jadi anggap tetap topnya seperti ini. Gitu. Jadi di sini saya akan tunjukkan yang kayak biasa ya. Nah, jadi hilang. Lanjut. Ini 2 di sini ya. Oke. Kemudian tanda kurang, tanda minus akan masuk ke stack. 5 juga akan masuk ke sini. Nah, kemudian tutup kurung nih. Ketika dia ketemu tutup kurung, dia akan melakukan pop yang ada dalam stack sampai dia ketemu buka kurung. Oke, karena dia cuma ada minus, dia akan muncul minus di sini. Baru yang dalam stack itu akan dihapus. Oke, baru kita lanjut yang bintang. Bintang dia akan dibandingkan dengan ini. Nah, di sini yang menjadi perbedaannya juga. Di sini yang precedence yang dibandingkan itu hanya kalau misalnya dia benar-benar lebih besar saja. Kalau misalnya dia cuma sama dengan, kayak ini, bintang sama si tanda bagi, dia nggak akan pop, jadi dia akan tetap masuk. Tuh. Ini juga salah satu pembedanya dengan salah satu perbedaan utama antara infix ke postfix dengan infix ke prefix ya. Nah, baru kita lanjut lagi prosesnya.
dia 6, dia akan masuk ke sini. Ini yang tanda plus karena dia nggak lebih besar juga. Bukan karena dia nggak lebih besar. Dia lebih besar ya. Si yang di dalam stack ini lebih besar daripada yang di scan, maka dia akan di pop. Dia akan masuk. Oke, dia keluar dari stack. Kemudian yang tanda bagi juga, dia lebih besar daripada bintang. Masuk gini. Lalu tanda plus ini di. Lalu setelah itu, ini. Oke. Lalu udah habis, dia akan ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, bentar. Belum selesai nih. Setelah kita udah dapat ini, kita akan balikkan. Jadi begini. Ada yang mau ditanyakan? Tapi saya kayak ngerasa ada yang aneh. Apa ya? Ada yang bisa bantu nggak? Apa yang aneh di sini? Ada yang bisa menjawab nggak? Apa yang aneh kira-kira? Atau gini udah benar? Sebentar ya, saya pastikan dulu nih. Benar atau enggak? Harusnya sih ada yang salah. Ini nggak ada yang jawab nih. Ini ada yang coba jawab nih. Prefix operatornya bukannya sebelum angka ya. Prefix operatornya bukannya sebelum angka. Oke. Untuk membuktikannya, di sini ya. Kan kita dapat nih hasilnya. Sebentar. Saya tuliskan dulu. Saya nggak lupa. 3.
Untuk membuktikannya kita akan coba masuk ke yang ini. Ini kan tadi conversion-nya. Akan masuk ke penghitungannya. Oke. Kita coba di sini dulu aja nih. Nah, saya hapus dulu. Nah, ini kan postfix ya. Kalau postfix itu ya scan-nya itu dari kiri ke kanan, dan setiap kali dia ketemu namanya operator, dia akan masuk ke stack. Operator sih, operan. Kalau dia ketemu operan, dia akan masuk ke stack. Nah, ini kan gambarnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau yang prefix, kebetulan kan di contoh slide ini juga nggak ada yang prefix ya. Oke, jadi kita masukkan tuh yang tadi kita dapatkan. Sambil kita coba apakah sudah benar atau belum. Oke, yang tadi ya. Oke. Nah, kalau postfix dia dari kiri ke kanan. Kalau prefix, nah, ini itu adalah dia dari kanan ke kiri. Oke, kita akan coba dari kanan ke kiri. Oke, jadi ada stack-nya ya, ini stack-nya. Oke. Dari kanan, oke, dia operan, kita masuk nih, 3. Oke. Kemudian ini ada 2, masih operan, kita masuk 2. Dan 5. Kita masuk. Nah, kemudian dia ketemu operator nih. Ketika dia ketemu operator, dia akan melakukan pop sebanyak 2 kali. Berarti kan pop 5 sama 2 ini ya, keluar. Kemudian dia akan proses. Prosesnya itu bagaimana? Jadi bilangan yang pertama kali keluar, jadi nilai yang pertama kali keluar itu kan 5. 5 keluar, akan dikurangi dengan bilangan yang selanjutnya keluar. Nilai yang selanjutnya keluar adalah 2. Jadi 5 kurang 2 adalah 3. Nah, oke. Dan udah nih. Dia masuk nih, 6. 6 operan, dia akan masuk 6. Oke. Kemudian ketemu bintang. Sama juga, dia akan pop sebanyak 2 kali. 3 sama 6 yang keluar, kemudian 6 akan dikali dengan 3. Lalu hasilnya adalah 18. Oke. Kemudian ketemu lagi operator bagi, sama dia akan pop 2 kali, kemudian akan dibagikan angka yang pertama akan dibagi dengan angka yang kedua, lalu dia akan keluar. Nah, ini kan keluar nih 6, baru dia akan lanjut, ini 4, dia akan masukkan, baru ada tanda plus, baru dia akan proses lagi. Hasil akhirnya adalah 10. Oke. Nah, jadi yang tadi itu saya juga cuman membuat kalian ragu dengan hasil yang tadi kita dapatkan untuk konversi dari infix ke prefixnya. Ya ternyata nggak ada yang ini sih, nggak banyak yang terpengaruh. Jadi hasilnya benar ya, dari infix ke prefixnya itu seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai infix ke prefix dan postfix menggunakan stack? Ya ada, cukup jelas. Kalau cukup jelas, saya akan lanjut lagi. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan mengingatkan lagi. Nah, kalau dalam evaluation ini kan gunanya itu dia untuk melakukan proses penghitungan ya. Jadi seperti yang tadi prosesnya. Seperti hint-nya juga yang di ini ada yang nanya nih. Kalau pangkat gimana? Kalau pangkat aturannya nggak banyak berubah, cuman dalam peraturan
operator precedence itu yang paling kuat itu adalah pangkat. Kemudian setelah pangkat baru kali dan bagi, baru plus dan minus. Modulo itu posisinya di mana ya? Modulo itu setauku itu bukan harusnya itu bukan ekspresi aritmatika ya. Karena di sini notation aritmatika itu ya tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat. Modulo itu sebenarnya bukan aritmatika sih. Itunya. Karena bukan. Itu saya salah ya. Kemarin dapat soal ada modulo soalnya. Oh, oke. Kalau yang modulo tuh ada contoh soalnya nggak? Kalau nggak kita bahas aja di sini. Soalnya itu seperti apa? Sambil dituliskan aja soalnya itu seperti apa. Ini kalau yang modulo. Oke. Ya, saya pastikan dulu kalau untuk modulo ini dia oh oke. Oke. Ya. Modulo ini dia punya tingkat precedence yang sama dengan kali dan bagi. Oke ya. Jadi posisinya nanti seperti ini. Tanda pangkat paling atas, kemudian kali, bagi, dan modulo. Terus setelah itu tanda plus dan minus. Oke, kayaknya aturannya sama. Berarti ini konversi dari infix ke untuk prefix atau postfix ya. Oke, jadi ini pokoknya yang penting itu aturan ininya, tingkat precedency aja. Yang harus teman-teman ingat. Sama aturan cara ininya ya. Kalau tadi conversionnya itu kan kalau ke postfix itu dari kiri ke kanan. Kalau ke prefix itu ada beberapa cara dan yang harus dipastikan adalah ini. Yang akan membedakan mereka itu adalah ini. Higher or equal. Kalau di konversi ke postfix dia higher or equal. Kalau misalnya dia konversi ke prefix dia cuma higher. Itu perbedaan utamanya. Nanti sisanya mungkin kalau untuk yang contoh soal itu mungkin bisa teman-teman coba kerjakan sendiri dulu karena saya takutnya waktunya nggak cukup untuk bahas yang selanjutnya. Paling saya coba bahas dulu ya. Ini ada disuruh code atau enggak ya? Nah, saya kurang yakin sih apakah nanti ada code-nya atau tidak. Tapi setahu saya dikasih tahu itu topiknya yang bakal keluar itu adalah postfix prefix simulation, simulasinya. Apakah itu nanti ada code-nya atau tidak, saya juga kurang yakin. Tapi kalau dari kata-katanya sih, kalau simulasi mungkin lebih ke yang tadi saya sampaikan ya, cara-cara proses dari infix ke postfix seperti apa, infix ke prefix seperti apa. Mungkin lebih fokus ke sana gitu. Tapi untuk jaga-jaga mungkin teman-teman juga boleh belajar untuk code-nya itu nanti seperti apa. Seperti itu sih. Itu. Oke, ada lagi yang mau ditanya?
Oke, kalau nggak ada. Nah, nanti yang soal yang itu, yang di chat itu kita akan bahas kalau waktunya cukup ya. Mungkin saya akan lanjut dulu yang selanjutnya itu. Adalah yang selanjutnya. Bentar. Oke. Tadi bisa ada yang tanya ya. Contoh soal tes struktur tahun lalu, kebetulan saya nggak ada. Karena tahun lalu saya belum masuk BINUS, jadi saya nggak tahu contoh soalnya seperti apa. Dan saya juga nggak ada sih. Nah, oke, ini materi selanjutnya mungkin bakal keluar itu adalah hashing dan hash table. Singkat cerita itu adalah hashing itu adalah teknik untuk menyimpan data dan mengambil dia akan menyimpan data di mana data itu akan diproses untuk mendapatkan sebuah key. Nah, proses dari data menjadi key itu akan menggunakan yang namanya hash function. Kemudian data-data itu akan disimpan ke dalam namanya hash table. Oke. Nah, ini contohnya ya. Ini di sini adalah kita mau menyimpan data 5 kata nih, define, float, xp, char, dan append. Dengan hash function ini mentransformasikan huruf pertama dari setiap string itu menjadi sebuah angka antara 0 sampai 25. Berarti ini ukuran hash table-nya itu adalah 26 gitu. Oke, terima kasih atas reminder-nya. 6 menit ya. Oke. Oke, di sini ya. Saya akan masuk ke hash function yang paling umum digunakan itu kan ada beberapa metode hash function. Yang paling umum itu adalah division. Ya, division itu dia akan melakukan namanya ini. Kalau di sini ada ini. Misalnya kita mau menyimpan string cop gitu. Nah, kita akan jumlahkan dulu nilai ASCII dari si cop ini. Baru kita akan dimodulukan dengan ukuran tabelnya. Katakanlah ukuran tabelnya ada 97, maka hasilnya ini. Nah, nanti si cop ini dia akan masuk ke indeks ke 88. Seperti itu. Gitu juga seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi yang namanya collision? Collision itu kalau misalnya key-nya itu sama untuk dua kata yang berbeda. Jadi, misalnya nih, kalau kita pakai yang ini kan, float sama flow itu sama-sama F. Jadi dia kan sama-sama hash key-nya jadi 5 tuh. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu ada dua. Satu linear probing dan satu lagi chaining. Kalau linear probing, dia akan mencari next empty slot. Misalnya dia ini kan 5. Misalnya dia di pos indeks ke-5 harusnya. Nah, ini. Dia akan cari dulu next empty slot-nya. 6 kan udah ada isi tuh misalnya. Kemudian dia akan cek di 7, makanya dia akan masuk di 7. Itu juga dengan yang lain. Dia akan masuk next empty slot sampai kalau misalnya kalau dia penuh, dia bukan penuh, dia udah sampai di posisi table yang paling bawah. Selama dia masih table-nya belum penuh, dia akan balik lagi nyari empty slot. Nah, kondisi gimana kita tahu dia kondisinya penuh? Kalau di linear probing itu dia penuh kalau misalnya pointer penunjuk slot kosongnya itu pointer penunjuk tempat dia akan masuk itu menunjuk kembali ke posisi awalnya, posisi seharusnya itu. Misalnya key-nya indeksnya 5, anggaplah ini sampai 7 doang gitu ya. Misalnya dia udah sampai dia di 5, dia akan cari ke 7, kemudian dia balik ke 0, kemudian dia cari lagi, ternyata balik lagi ke 5. Berarti kalau sampai dia udah sampai ke sini dan belum ada empty slot, berarti table-nya penuh. Seperti itu. Untuk linear probing. Nah, kalau untuk ini kan linear probing. Nah, kalau untuk chaining itu
yang sangat membedakan dengan linear probing itu dia kan mengisi empty slot. Nah, kalau chaining, kita akan jadinya membuat array of linked list. Di dalamnya value-nya disimpan secara array of linked list, gitu ya. Jadi, ketika dia di key yang, misalnya di key, kayak gini, ada key-nya kan 0. 0-nya itu dia akan tetap masuk di indeks ke 0, cuman nilai yang disimpan itu bentuknya jadi linked list. Itu pendekatan untuk chaining. Oke. Nah, sama yang terakhir itu ada binary search tree, tapi sepertinya takutnya nggak keburu sih. Tapi saya akan coba ya, kalau untuk yang binary search tree. Binary search tree. Oke, kalau binary search tree itu kan sambungannya dari binary tree ya. Cuman binary search tree itu versi yang sudah diurutkan dari binary tree. Jadi ini khusus untuk melakukan proses pencarian dan sorting yang lebih cepat gitu. Nah, kemudian aturannya yang harus diingat itu bagian kiri dari nodenya itu. Misalnya node ini angkanya adalah nilainya adalah 40. Sebelah kirinya itu semua nilai yang disimpan di sisi sebelah kiri itu adalah nilai yang lebih kecil dari 40. Nah, sebaliknya kalau di sisi sebelah kanannya itu adalah semua nilai yang lebih besar dari 40 misalnya. Seperti itu. Oke. Untuk operation-nya, untuk search, jadi di utamanya itu adalah find, insert, dan remove. Nah, ini juga nanti mungkin saya nggak tahu apakah nanti ada code-nya atau tidak, tapi sebaiknya teman-teman juga tetap pelajari code-nya seperti apa. Tapi selain pelajarin code-nya seperti apa, ya teman-teman juga harus paham prosesnya itu seperti apa di dalamnya. Nah, ini contohnya kalau misalnya kita mau insert 35 nih ya. Pertama kita periksa dulu dia dengan root-nya. Dia lebih besar atau lebih kecil. Oke, dia lebih besar, dia akan masuk ke sisi sebelah kanan. Kemudian kita masuk di bagian anak kanan dari root-nya itu, kita akan cek lagi, dia lebih besar atau lebih kecil sih. Kalau misalnya dia lebih kecil, dia akan masuk ke sisi sebelah kiri. Baru dia akan mengecek lagi. Ini ya, dia akan ngecek lagi ke 32, apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Nah, ternyata dia lebih besar dan posisinya 0. Kalau dia 0, dia akan masuk ke sini. Oke. Untuk insert. Cukup sederhana sih kalau untuk insert. Nah, kalau delete nih yang agak ribet. Delete itu yang harus teman-teman perhatikan kondisinya itu adalah kalau nilai yang mau kita delete itu adalah leaf. Kalau dia leaf itu berarti tandanya dia nggak ada anak. Kalau nggak ada anak, gampang tinggal dihapus. Nah, kalau misalnya nodenya punya satu anak, yang nilai yang mau kita hapus itu ternyata punya satu anak, si anaknya itu akan dihubungkan langsung, bisa dibilang gantiin posisi yang mau dihapus itulah. Gitu. Jadi dia akan naik dan dihubungkan dengan parent dari nilai yang mau kita hapus. Nah, kalau misalnya kondisinya adalah node-nya itu mempunyai dua anak, punya anak kiri dan anak kanan. Nah, ini ada dua pendekatan. Kita bisa melakukan yang namanya, yang pertama itu rightmost child of its left subtree. Jadi kita ambil dari nilai kirinya. Nah, nilai kirinya itu berarti kita cari yang paling besar. Dari sisi sebelah kirinya itu nilai berapa, kemudian kita akan naikkan, ganti ke posisi nilai yang mau dihapus. Kalau misalnya kita mau pendekatannya leftmost child dari right subtree, dari sisi anak bagian kanannya, kita cari nilai yang paling kecil dari sisi sebelah kanannya. Nah, ini contohnya misalnya ya. Nah, kalau nilai mau dihapus 21 kan, ya udah tinggal dihapus, gampang. Nah, kemudian nih, misalnya kita mau hapus nih nilai 37. Nah, dia punya dua anak. Kita mau pendekatan yang mana? Kita mau pendekatan yang right
rightmost of the left subtree. Jadi kita cari nilai paling besar dari sisi sebelah kanan dari 37 ini. Nah, itu 35, maka 35 akan naik ke posisi 37. Seperti itu. Nah, atau kalau misalnya kita mau ngambil yang sisi kanannya, kita cari yang paling kecil. Jadi nanti 42 ini akan naik. Tuh. Nah, ini kalau misalnya dia punya satu, ini kan proses delete ke root-nya. Dia ngambil yang sisi sebelah kiri yang paling besar. Nah, paling besar ini ternyata dia punya satu anak. Maka sebelum si yang paling besar ini akan naik jadi root, nanti anaknya itu akan naik gantiin posisi dia. Jadi di sini. Seperti ini. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa waktunya juga udah ini sih. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup bagus juga. Nah, di sini tuh di binary search tree, asumsinya itu adalah semua nilainya itu yang mau kita masukkan itu adalah berbeda. Jadi nggak bisa nilai yang mau dimasukkan itu nilainya yang udah ada di dalam binary search tree-nya gitu. Nah, jadi misalnya kayak ini kan, kalau misalnya root-nya 40, kita mau insert nilai 40 lagi, nah 40 itu nggak akan masuk. Gitu. Jadi nggak boleh dimasukkan ke dalam binary search tree. Jadi semua nilai dalam binary search tree itu adalah berbeda semuanya masing-masing. Itu untuk pertanyaan dari Brian Steve ya. Oke. Oke, saya rasa waktunya kan tadi udah 2:53 ya. Sekarang paling saya kembalikan ke MC-nya dulu ya, atau gimana nih? Ya, terima kasih Pak Kenny udah bimbing kita di kelas seperti hari ini. Ya. Untuk sekarang bakal ada sesi Q&A sama absensi. Teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi, boleh banget nih di kolom chat atau mau on mic juga nggak apa-apa. Nah, untuk absensi sendiri boleh di-scan QR code atau pakai link di sini. Taruh ya. Di sini. Isi absensi ya. Nanti di menit 57 deh kita bakal ngadain dokumentasi. Boleh on cam dulu semuanya.
Sekali lagi teman-teman, ini untuk absensi akhir data structure ya. Karena udah menit 57 semuanya udah pada on cam. Bakal lakuin sesi dokumentasi ya. Aku yang slide pertama 1, 2, oke. Slide kedua 1, 2, slide 3 1, 2, slide 4 1, 2. Oke, dah. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya dan waktunya untuk menghadiri kelas responsif pada hari ini. Setelah ini kalian bisa melanjutkan kegiatan kalian masing-masing dan juga untuk Pak Kenny Jingga, terima kasih atas kehadirannya dalam bimbing kami dalam sesi kita pada hari ini. Teman-teman udah boleh leave ya. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat untuk UTS kalian ya.